نعم. الأخ الكف، أنت موجود؟ Iya, tidak ada. Baik, la ba'sa bihi. Nabda, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Nah, alhamdulillah nuwasil darsana, kita sambung eh, pelajaran baca kitab dari tafsir As-Sa'di. Ya, kita buka halaman, nah, halaman 1867. Ya, pada surat Al-Qalam. Kita masih pada surat Al-Qalam, yaitu pada ayat ke-16. Sanasimuhu alal khurtum. Ya, sanasimuhu alal al-khurtum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua kaum muslimin bagaimana nasib, ya, kaum musyrikin, atau bagaimana ciri-ciri kaum musyrikin atau orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, adab mereka, kemudian bagaimana balasan mereka pada hari kiamat. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat 16, sanasimuhu alal khutum. Ya, tapi bagi yang ingin membaca, silahkan bacakan tafsir yang ke-16. Naam, tafadhal. Yang mau membaca atau mencoba silahkan. Tafadhali. Tafadhalu. Naam. Ya, apakah ada? Ya, ini kelas baca kitab, ya, baca kitab, baca pelan-pelan gitu ya. Naam, silakan. Ada yang mau? Naam, tafadhali. Al-ukhtu nasibah. Naam. Yang nomor 16 ya Ustaz. 16 sahih. Bismillah. Thumma tawa'ada ta'ala man jara minhu ma wasafa Allahu bi anna Allaha sayasimuhu 'ala al-khurutum fil 'adzabi wa la yu'adzibuhu 'adzaban zahiran yakunu 'alaihi samatan wa 'alamatan fi ashaqqil asya'i 'alaihi wa huwa wajhuhu. Naam, sahih. Tamam. Naam. Iya, qiraah jamilah. Naam, sahih. Qiraah. Kita balik ke ayat ke-16, 17 sekarang. Yaqul ta'ala inna kunahum kama ba'una ashabal jannati idh aqsamu la yasrimuna musbihin wa nah, caranya membaca perhatian pada kita.
Ya, hal ada yang tidak ada tadi kita mulai tafsirannya. Ya, afwan sedikit terganggu sinyalnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya, qala Allah Ta'ala sanasimuhu 'alal khutum. Ya, kelak kami akan berikan kepadanya tanda pada belalainya. Tanda pada belalainya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kufar nanti pada hari kiamat atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini yang sudah jelaskan pada pekan-pekan yang lalu, yaitu mereka akan diberikan tanda berupa belalai al-hakiki. Ya, karena Allah taala ketika membangkitkan kaum muslimin dan orang-orang kufar pada hari kiamat nanti, semua manusia memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada di antara mereka yang kecil, ya, seperti yang Allah Taala firman, seperti yang Rasul sabdakan, yuhsyarul mutakabbiruna kadzur. Orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kecil, diinjak-injak oleh manusia. Mengapa demikian? Karena dia merasa sombong di dunia, maka Allah Ta'ala menciptakan atau membangkitkannya lagi uh, dengan postur tubuh yang kecil pada hari kiamat. Dan di antara ada orang kafir juga, mereka dibangkitkan pada hari kiamat, sanasimu ala khurtum. Allah Ta'ala akan buat belalai pada hidungnya, seperti belalai gajah. Ya, ini hakiki, ya, karena Al-Quran tidak menerangkan dengan masalah majazi atau kedustaan ketika Allah Ta'ala akan memberikan tanda kepada mereka berupa belalai, benar-benar belalai. Mereka akan memiliki belalai pada hidung mereka panjang, kelihatan pada hari kiamat nanti bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir yang selalu ya men, bersifat buruk kepada kaum muslimin. Wa qala summa tawa'ada ta'ala, ya, kemudian Allah Ta'ala mengancam. Tawa'ada ini mengancam. Ya, Allah Ta'ala mengancam man jara minhu, bagi orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, atau bagi orang yang melakukan atau mengalami ma wasafallahu bi anna Allah, yaitu apa yang Allah sifatkan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, mendustakan ayat Allah, ya, mereka bi anna Allah sayasimuhu, sungguh Allah Ta'ala akan berikan tanda kepada mereka berupa alal khutum, berupa belalai yang ada pada hidung mereka pada hari kiamat. Hidung-hidung manusia rata-rata sama ketika hidupan dunia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya mancung ini, tidak mancung seperti itu. Tapi pada hari kiamat akan berbeda. Yang mana orang-orang kufar yang mendustai, ya, agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikannya berupa belalai yang panjang. Ya, fil azab, dan mereka juga akan mendapatkan azab. Ini merupakan salah satu tanda bahwa mereka akan mendapatkan azab Allah Ta'ala. Kemudian
wala yu'adzabahu awala yu'adzibahu adzaban zahiran. Sungguh Allah Ta'ala akan ya wala yu'adzibhu adzaban zahiran, sungguh Allah Ta'ala akan mengadab mereka atau mengadabnya dengan adab yang jelas. Ya, sini lam itu ya bisa dibaca dengan lam ta'lil, liyu'adzibahu adzaban zahiran, ya, dengan Allah beri tanda khurtum, belalai pada hidungnya itu. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa Allah akan mengadabnya dengan adab yang jelas. Wal yu'adzibahu adzaban zahiran. Atau juga kita bisa baca dengan lamu taukid, ya. Wala yu'adzibhu adzaban zahiran. Sungguh Allah Ta'ala akan mengadabnya dengan adab yang jelas. Ya, dengan tanda seperti itu. Sehingga manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat, mereka sudah bisa memprediksi mereka selamat atau tidak itu dari postur tubuhnya. Ya, dari postur tubuh, setiap orang berbeda-beda postur tubuhnya, berbeda-beda bentuk-bentuk ya ciptaannya pada hari kiamat yang Allah Ta'ala sifatkan dengan firman-Nya, yauma tublas sarair. Pada hari itu akan diperlihatkan semua rahasia dalam hati manusia, ya. Ini orang sombong, akan nampak siapa sombong itu. Ini orang yang ngeyel, akan nampak siapa yang ngeyel dengan postur tubuhnya. Ini orang suka berdusta, akan kelihatan dari postur tubuhnya. Apalagi pemakan riba yang Allah jelaskan sangat jelas sekali. Ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Yaitu orang-orang yang makan riba itu tidaklah bangkit pada hari kiamat kecuali dibangkitkan seperti orang gila yang sedang kesurupan. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang kesurupan, teriak-teriak gak karuan, ya itulah pemakan riba. Ya, pemakan riba atau bermuamalah dengan riba. Rasul mengatakan, ya sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah sallam akila riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidahu wa hum sawa, kata Rasulullah. Rasul melaknat ya pemakan riba, pengambil riba, wa muwakilah pemberinya, ya. Orang yang menerima riba sama dengan orang yang menyerahkan riba, ya. Dan juga orang yang sebagai penulisnya juga sama, teller itu sama semua, customer service juga sama semua mereka, wasyahidahu dan saksinya juga sama, itu para makan riba. Dan riba sekarang sudah banyak ya tersebar pada zaman sekarang. Hampir kita tidak bisa meninggalkan riba itu, kecuali kalau tinggal di perkampungan mungkin masih bisa menghindari riba, tapi di kota susah menghindari riba, ya. Ya, maka yang susah itu ulur ya. Seperti apa? Seperti ya bank, ya. Orang transaksi dengan bank, atau seperti orang yang transfer atau orang yang pembayaran online seperti itu, bayar dengan OVO, dengan GoPay misalnya, atau dengan ShopeePay misalnya, ketika belanja-belanja itu riba semua. Ya, itu adalah riba semua. Maka yang paling baik adalah jika berbelanja online maka dengan COD, ya. Kita pilih barang sampai bayar di rumah, nggak usah dengan online. Ya, karena pembayaran online itu adalah termasuk riba, ya. Atau juga bayar dengan barcode, ya, atau dengan scan barcode atau scan yang lainnya, ya. Itu juga termasuk riba. Dan juga zaman sekarang ada ngetren namanya apa? Namanya infak dengan scan barcode, itu juga riba, ya. Itu juga adalah riba. Karena apa ribanya? Yaitu apa ya alasan dikatakan riba? Yaitu karena bank, ya, atau eh, yang punya perusahaan ShopeePay atau OVO misalnya, atau ya yang lainnya, itu mereka itu bukan sebagai penyimpan uang,
bank itu bukan sebagai penyimpan uang, itu keliru ya. Bank itu bukan penyimpan uang. Maksudnya bank itu bukan hanya penyimpan uang saja. Mereka juga sebagai peminjam, ya. Mereka juga sebagai peminjam. Tepatnya mereka itu meminjam uang nasabah mereka untuk digunakan uang itu sebagai modal, apakah bank atau OVO atau GoPay atau ShopeePay misalnya. Mereka tidak punya modal buat usaha, makanya mereka gunakan cara seperti itu. Ya, yang mau setoran dengan ShopeePay, ya, itu nanti uang dari nasabah itu mereka pinjam pakai buat usaha, buat mengembangkan. Mereka putar modal itu sehingga mereka keuntungan. Ya, kemudian karena mereka sebagai peminjam, ya, mereka sebagai peminjam, kita yang meminjamkan, kita punya piutang, mereka punya hutang, meminjam barang itu, maka selama tidak mempunyai hutang, kita tidak boleh menggunakan jasa mereka yang memiliki hutang. Ya, jasa-jasa itu tidak boleh kita terima. Kalau mereka nawarkan itu tidak boleh diterima karena dulu kalau pinjaman fahuwa riba, setiap utang piutang yang ada manfaatnya atau ada penerimaan unsur jasa di sana atau pertolongan atau hadiah, itu semua adalah riba. Maka dari itu ya, seperti OVO misalnya kita nyimpan atau kita pinjamkan uang, nanti itu uang kalau kita mau belanja, nanti OVO bantu transfer atau bantu membayarkan pada milik toko yang kita belanja di sana. Nah, bantuan itu yang disebut dengan ya naf'an atau itu namanya jasa. Itulah ribanya di sini ya. Walaupun mereka menawarkan atau membantu jasa itu karena mereka sebagai peminjam, tidak boleh kita sebagai yang punya menerima jasa bantuan mereka walaupun sekecil apapun ya. Tidak boleh karena selama mereka sebagai peminjam tidak boleh kita memakai menerima jasa apalagi hadiah ya mereka. Iya, kita teruskan. Ya, sinyalnya agak sedikit lemah. Ya, selama mereka masih meminjam uang para nasabah, ya, para nasabah tidak boleh menerima jasa sedikit pun dari mereka, apakah jasa pembayaran online, tolong bantu transfer ke toko-toko yang kita belanja di sana, atau memberikan hadiah-hadiah berupa hadiah uang tunai atau hadiah barang atau hadiah bunga atau hadiah potongan-potongan harga, itu tidak boleh kita terima karena kita masih punya piutang, mereka masih punya hutang. Kecuali kalau tidak ada hutang piutang di situ. Ya, misalnya si A tidak memiliki tidak memiliki hutang piutang atau tidak meminjamkan kepada pihak Shopee misalnya, ya, pihak Shopee misalnya, dia menerima potongan harga, menerima bonus, nggak masalah karena dia nggak punya piutang di sana. Tapi kalau punya piutang, tidak boleh dia menerima potongan-potongan harga. Ya, sama juga seperti ya riba juga, tapi ini masih dimaklumi ribanya karena kebutuhan manusia. Seperti apa? Seperti tol, misalnya jalan juga itu riba. Ya. Kenapa demikian? Karena misalnya kita punya kartu tol. Kalau tolnya cash, bayarnya seperti zaman dulu, itu bagus sekali. Itu nggak ada riba. Masuk pintu tol, bayar cash berapa? Ya 5.000 kah, 8.000 kah zaman dulu ya. Itu nggak ada riba di sana karena pembayarannya cash. Tapi kalau pembayaran online atau pakai kartu dengan scan seperti itu ada unsur riba. Mengapa demikian? Karena kita memiliki kartu
yang dikeluarkan oleh bank-bank tertentu, ya kita sebagai penyimpan atau peminjam uang untuk mereka, maka mereka membantu kita untuk membayarkan transfer ke pihak tol ketika kita menggunakan tol itu. Ya, itu ribanya adalah jasa yang mereka berikan, yaitu memberikan jasa transfer, ya, yang kita inginkan atau kita butuhkan untuk membayar sesuatu. Itulah ribanya di situ. Maka ya ini sangat berbahaya ya. Kalau tidak penting-penting banget, tidak mendesak, ya nggak usah gunakan itu. Ya, kalau tol mungkin itu sangat mendesak. Orang kalau nggak pakai tol, mungkin dia agak susah ya. Itu nggak masalah ya. Semoga berharap ke depannya itu ada pintu tol yang cash lah ya. Mending kita pilih yang cash biar aman dari riba. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, gunakan seperlunya karena keadaannya mendesak atau diuzur. Tapi kalau belanja-belanja yang lain, ya tidak boleh kita pakai scam, pakai pembayaran online itu nggak boleh. Asal ya ambil uang di ATM seberapa yang kita butuhkan, ya. Ketika safar, dalam safar berapa yang kita butuhkan, segitu kita ambil, ya. Nanti kalau di rest area atau di tempat tujuan ada ATM lagi, ambil lagi sesuai dengan kebutuhan dan usahakan ambil ambil uang tunai di ATM itu sesuai dengan banknya. Ya, kalau antum punya punya ATM bank BSI, cari yang BSI. Kalau antum punya ATM muamalah, cari bank muamalah. Ya, biar tidak terjadi riba di sana. Tapi kalau ngambil di ATM lain, itu terjadi riba nantinya. Mengapa demikian? Ya, orang memiliki ATM atau kartu ATM BSI, dia ngambil di BCA misalnya. Nanti BCA pinjamkan dulu uang kepada kita, ya. Nanti pihak BSI itu memberikan jasa kepada kita, tolong bayarkan kepada si BCA itu. Nah, tolong bayarkan itulah, tolong transfer itulah disebut dengan an-naf'u atau naf'un, yaitu jasa yang tidak boleh kita terima dari orang yang meminjam uang kita. Ya, maka dari itu zaman sekarang kita susah ya, sangat susah, serba susah. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah kemana-mana, ya. Atau kalau tidak perlu banget, nggak usah jalan tol. Cari jalan lain jika tidak menyusahkan. Tapi kalau menyusahkan tidak apa-apa, itu ya gunakan jalan tol. Itu salah satu keadaan yang mendesak. Nah, keadaan kiamat itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, itu belas akan dinampak rahasia-rahasia orang yang tersimpan di dalam hatinya itu kekufuran, kesyirikan, berupa tidak adil, dusta, amanah, khianat, itu akan nampak kiamat dari poster tubuhnya. Langsung bisa diprediksi ketika orang seperti ini. Rasul katakan kalau orang memiliki dua istri, dia nggak adil, maka pundaknya itu miring sebelah. Nah, kelihatan ini ternyata dulu tidak adil. Ya, ada juga orang yang suka ya, khianat, ya, suka korupsi, itu akan ditangkapkan. Dan ya, akan kita teruskan. Dinampakkan pada dirinya itu tanda-tanda pengkhianat, tanda-tanda korupsi, tanda-tanda yang lainnya, itu akan terlihat ketika pada hari kiamat, yang mana Allah Ta'ala akan menampakkan hal itu kepada manusia. Nah, qala wal yu'adzibahu adzaban zahiran, agar Allah Ta'ala yang menampakkan kepada seluruh manusia Allah akan azab orang ini, yakunu alaihi ya simatan wa alamatan, dengan Allah beri padanya tanda, ciri khas, fi asyaqil asya alaihi,
yaitu pada tempat yang sangat menyusahkan dia, sangat ya mempermalukan dia, itu mukanya. Muka ini merupakan tempat kehormatan, ya, tempat kehormatan. Ya, muka ini adalah anggota tubuh yang memiliki kehormatan yang tinggi. Maka dari itu ketika kita sujud kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah. Itulah posisi yang baik bagi hamba ketika dia sujud, dan posisi paling dekat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasul katakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Nah, afwan, teruskan. Aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirus sujud. Yaitu jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud, maka tempat bagi manusia ketika dia merendahkan diri kepada Allah, maka Allah mengangkat derajat. Iya, ini adalah tanda azab yang Allah berikan kepada mereka, ya, tanda yang ada pada wajah. Kemudian nantaqi ila al-ayah as-saminah atau sadis wa al-ashar, ya, ayat yang ke-16. Qala Allah Ta'ala, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh ini cerita lain lagi, ya, ini cerita lain lagi. Sungguh kami telah menguji mereka, yaitu orang-orang musyrik di kota Makkah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastasnun, ya, tetapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ya, nah ini kesalahan mereka, ya. Yaitu Allah Ta'ala menggambarkan sebuah kejadian yang pada masa lalu ada mereka, sebagian orang memiliki kebun, dan kebun itu dimiliki oleh beberapa orang. Ya, lalu Allah uji mereka dengan kebun yang sangat lebat buah-buahannya, sangat baik buah-buahannya. Allah menguji mereka. Inna balawnahum, kami menguji orang-orang kufar di musyrik, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji, memberikan ujian kepada para pemilik kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Id aqsamu, ketika mereka bertekad atau bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, kita akan petik besok pagi. Yakin bisa. Wala yastasnun, tapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Nah, inilah kelemahan sebagian orang ketika mengucapkan kata atau merencanakan sesuatu, mereka lupa mengucapkan kata insya Allah. Ya, kata insya Allah itu kata yang baik, dia merupakan zikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan dianjurkan pula orang mengatakan ketika dia mengatakan saya muslim insya Allah, atau saya mukmin insya Allah Ta'ala. Sangat baik kata insya Allah itu. Karena insya Allah itu pertama mengandung apa? Mengandung keyakinan bahwa segala kejadian di muka bumi ini atau di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Ya, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu meyakini akan hal itu wajib, itu merupakan bagian dari iman. Ya. Yang kedua, apa manfaat mengucapkan insya Allah? Yaitu manfaatnya adalah kita meyakini bahwa kita tidak bisa memastikan sesuatu. Tidak bisa kita memastikan sesuatu. Ya, merencanakan boleh.
planning atau mencanangkan sesuatu itu boleh. Tapi nggak boleh meyakini pasti kita lakukan. Oleh karena itu kalimat pasti itu nggak boleh diucapkan. Ya, saya pasti, ya itu pasti nggak boleh diucapkan. Kecuali apa yang Allah pastikan. Kalau Allah sudah pastikan, boleh kita pastikan. Ya, seperti misalnya setiap orang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bisa kita katakan orang pasti akan mati. Boleh, karena Allah yang memastikan. Ya. Atau juga seperti misalnya, ya, seperti Rasul mengatakan, wa inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu pasti memiliki sakaratnya. Sakaratul maut. Itu juga Rasul pastikan, itu juga boleh kita pastikan. Atau misalnya orang kalau meninggal dunia dalam keadaan kufur atau syirik dan belum bertobat kepada Allah, maka dia pasti ya akan masuk api neraka. Itu juga kepastian, itu boleh. Tetapi kalau Allah tidak memastikan, tidak boleh kita memastikan. Apalagi rencana-rencana yang akan kita lakukan tidak boleh kita katakan pasti. Ya, banyak ya para pedagang-pedagang atau para ya marketing mereka katakan pasti pasti itu adalah ya orang meyakini atau orang yang kurang imannya kepada Allah Ta'ala, kurang imannya bahwa segala sesuatu itu ketentuan Allah Ta'ala. Itulah manfaat kedua, yaitu orang yang mengatakan insya Allah itu dia meyakini bahwa segala yang dia lakukan itu nggak pasti. Ya, maka dia ucapkan insya Allah. Ya. Yang ketiga, yaitu adalah tabaruk, ya, meminta keberkahan kepada Allah dengan ucapan insya Allah. Itu boleh. Tabaruk, ya. Tabaruk meminta keberkahan dengan baca Quran itu boleh. Orang baca Quran mengapa? Minta berkah kepada Allah baca Quran ya boleh. Berdoa kepada Allah untuk meminta keberkahan boleh. Ya berapa? Bersolat ya segala ibadah yang Rasul ajarkan kepada kita dengan harapan semoga Allah berikan berkah kepada kita di dunia dan akhirat itu boleh. Termasuk ucapan insya Allah juga mengandung makna ya ibadah kepada Allah yaitu meminta keberkahan. Ya. Kemudian yang keempat, manfaat keempat ucapkan istisna atau ucapkan insya Allah itu adalah yaitu bertawasul. Ya, bertawasul. Kalau orang mengatakan kita akan berhasil, insya Allah. Nah, dengan kata insya Allah itu dia bertawasul. Semoga dengan kata insya Allah Allah mengabulkan doa dia, harapan dia. Ya, dengan katakan insya Allah. Misalnya ada orang yang ingin hafal Quran, saya akan hafal Quran, insya Allah. Nah, dengan kata insya Allah itu dia bertawasul, ya, menjadikan perantara kata insya Allah itu agar Allah mengabulkan doa dan keinginan dia sebagai penghafal Quran. Atau orang ingin merencanakan bisnis misalnya yang halal, yang baik, ya bermanfaat untuk mendapatkan rezeki, dia mengatakan kita akan sukses insya Allah. Atau semoga kita sukses insya Allah. Dengan kata insya Allah itu dia bertawasul. Itu boleh-boleh saja. Ya. Kemudian yang kelima adalah manfaat insya Allah itu adalah yaitu ya yang kelima berzikir kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu zikir kepada Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan orang setiap kali ingin planning mengerjakan sesuatu, dia dibarengi dengan zikir kepada Allah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Itu sangat baik. Itu sangat-sangat baik sekali. Maka dari itu, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, yang setiap harapan yang akan kita capai, maka sangat baik kita mengucapkan insya Allah. Karena banyak manfaat dari kata insya Allah itu dan banyak arti. Ya. Adapun ya yang nggak boleh adalah yaitu ketika ucapan insya Allah itu yang nggak boleh adalah ragu. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada keraguan, dia ucapkan insya Allah tapi menyimpan keraguan dalam hati itu nggak boleh. Apalagi kalau dia mengucapkan ana mu'min insya Allah. Nah, tujuan apa dia mengucapkan insya Allah? Ragu dia mukmin, itu nggak boleh. Itu namanya kekufuran, ya. Tidak boleh. Optimis boleh, semangat boleh, ya. Tapi nggak boleh ragu.
dengan katakan insya Allah, dia beriman kepada masyiatillah, dan dia berzikir kepada Allah, bertawasul, meminta keberkahan, dan tidak memastikan akan terjadi, ya itu pasti, tapi semua adalah berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang Allah ceritakan ada yang terjadi pada zaman dahulu ini cerita yang nyata, karena setiap apa yang Allah ceritakan dalam Quran itu adalah nyata, tidak ada yang dusta, ya. Itu benar-benar tidak ada kiasan, tidak ada cerita-cerita dongeng, tidak ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum-kaum kafir, asatirul awwalin, mereka mengatakan Quran itu merupakan dongeng-dongeng zaman dulu. Itu kufur, ya, perbuatan kufur, perkataan kufur kepada Allah Ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa Quran, setiap apa yang disampaikan dalam Quran berupa cerita-cerita zaman dulu, itu benar-benar terjadi. Ya, karena Quran itu adalah kejujuran, kalamullah, ya, al-haq, kebenaran. Allah menceritakan bagaimana sebagian orang-orang kafir atau sebagian orang-orang zaman dulu yang mereka kaum muslimin, ini mereka kaum muslimin bukan orang kafir, mereka sebagian kaum muslimin pada zaman dulu, zaman Bani Israel, mereka memiliki kebun yang sangat banyak pohon dan sangat banyak buahnya. Ya. Tapi apa? Tetapi mereka memiliki rasa pelit, ya, tidak mau berbagi, tidak mau berbagi. Ya, mereka berbangga dengan buah-buah yang sangat lebat. Setiap panen menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan yang banyak, ya. Tapi mereka tidak mau berbagi, pelit, ya. Lalu mereka mengatakan, ya la yasrimunnaha musbihin. Ya, para pemilik kebun itu sepakat, yuk kita besok pagi-pagi, subuh-subuh, sebelum terbit matahari, sebelum kaum-kaum fakir datang kepada kita minta-minta buah, kita panen semua, biar ketika mereka datang buahnya sudah habis, terpanen, sehingga nggak ada momen bagi mereka untuk minta-minta pengemis. Ya, itu adalah tujuan mereka. Tetapi mereka tidak mengatakan insya Allah. Ya, kita bacakan. Yaqulu ta'ala inna balawna ha'ula'il mukadzibin bil khair. Yaitu sungguh kami telah menguji mereka, yaitu orang-orang yang mendustai, ya, dan mengingkari kebaikan yang Allah turunkan, yaitu wa amhalnahum, dan kami biarkan mereka seperti itu, istidraj, ya, istidraj. Wa amdatnahum bima syi'na, dan kami berikan, ya, keluasan rezeki kepada mereka, kami berikan kesehatan kepada mereka, kami berikan anak-anak dan waktu yang luang, hidup bahagia mereka miliki. Itu semua adalah istidraj, padahal mereka mendustai firman Allah Ta'ala. Ya, wa amdatnahum bima syi'na, kami berikan segala, ya, kenikmatan dunia kepada mereka sesuai dengan kehendak kami. Min malin, berupa harta, wa waladin, berupa anak-anak, wa tuli umrihin, dan usia mereka panjang, hidup mereka sehat, wa nahwi dalik, dan yang lainnya. Ya, mimma yuwafiqu ahwa'ahum, sesuai dengan, ya, hawa nafsu mereka. Allah berikan semua kepada mereka. Itu namanya istidraj. Oleh karena itu, kita jangan tertipu dengan orang yang bermaksiat kepada Allah tapi banyak harta. Dia banyak menipu, dia banyak makan riba, dia banyak mencuri, korupsi misalnya, tapi hidupnya mewah, hidupnya sehat, dia mewah, ya, banyak harta, anaknya banyak, subhanallah, kesehatannya tinggi, hidup sehat seperti itu. Jangan tertipu, itu adalah istidraj, itu yang paling bahaya. Itu yang paling berbahaya, karena Allah Ta'ala ingin menunda azabnya pada hari kiamat nanti. Itu namanya al-istidraj. Nanti insya Allah kita bahas pada ya, dalam surat ini tentang istidraj, ya. Kemudian qala mu'allif rahimahullah, la likaramatihim alaina, kami berikan nikmat kepada mereka itu bukan karena menghormati mereka. Ya, Allah memberikan nikmat kepada mereka itu bukan karena Allah menghormati mereka. Bal rubbama yakunu istidrajan lahum, dan ini bisa jadi merupakan istidraj, penguluran waktu bagi mereka.
min haitsu la ya'lamun, dari hal-hal yang mereka tidak sadari. Fa'tiraruhum bidzalik nadhiru irtirari ashabil jannah, yaitu tertipunya mereka itu seperti tertipunya para pemilik kebun yang banyak buah-buahan. Alladzina hum fiha syuraka, yang mereka itu berkongsi, ya. Mereka banyak orang kongsi-kongsi dengan kebun itu, ya. Hina aina'at asjaruha, ketika pohon-pohon sudah mulai berbuah, ya. Wa zahat simaruha, ketika buah-buahnya sudah matang, ya. Wa'an waktu siramiha, dan pekan inilah waktunya memanen buah-buah tersebut, ya. Wajazamu anna fi aidihim, dan mereka sudah yakin kita akan panen, kita akan banyak harta, kita akan, ya, banyak menghasilkan panen, sudah pasti, ya, mereka memastikan itu, ya, mereka memastikan bahwa mereka akan mendapatkan panen, ya. Wa tawwa amrohum, dan mereka akan, ya, sudah memastikan bahwa akan mendapatkan, ya, hasil panen itu. Wa annahu laisa thamma mani'un yamna'uhum minha, karena mengapa mereka, ya, merasa yakin pasti akan memanen buah-buah itu, karena mereka melihat tidak ada penghalang antara mereka dengan buah-buah itu, nggak ada penghalangnya. Tetapi mereka lupa bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Ya, walihada aksamu wahalafu, oleh karena itu mereka bersumpah. Mereka bersumpah, ya, mereka bertekad min ghairi istisna, tanpa mengucapkan insya Allah. Ya, mereka bertekad, mereka berencana, dan mereka bersumpah kita pasti bisa, ya, annahum sayasrimunaha, bahwa mereka akan memanen buah-buahnya itu pada besok pagi. Ai, ya, yajuzunaha musbihin, yaitu pagi hari sebelum matahari terbit, sebelum para orang kafir keluar rumah mereka minta dong seperti itu. Sebelum itu mereka panen, ya, agar ketika orang orang fakir miskin datang sudah habis buahnya, tidak kesempatan mereka untuk minta-minta, itu pelit mereka itu, ya. Walam yadrau anallaha bil mirsad, tanpa mereka sadari bahwa Allah mengintai mereka, ya. Allah Ta'ala mengintai mereka, memperhatikan hati mereka, dan Allah merencanakan sesuatu untuk mereka tanpa mereka sadari. Wa anal adaba sayakhlufuhum 'alaiha, bahwa sesungguhnya azab atau musibah, atau kita bilang apa, wabah, ya, itu mendahului mereka. Wabah itu, ya, yakhlufuhum 'alaiha, ada di belakang mereka, wa yubadiruhum ilaiha, dan wabah itu, ya, itu mendahului mereka sebelum mereka memanen pada pagi hari. Malam harinya Allah sudah turunkan berupa azab, ya, berupa bencana yang terjadi pada kebun-kebun mereka, ya, pada kebun-kebun yang mereka miliki itu. Subhanallah, rencana Allah yang matang dan baik itu untuk mereka kepada Allah. Subhanallah, azab Allah berikan kepada mereka, mereka berubah menjadi, ya. Maka mengatakan dalam ayat 19, Allah Ta'ala, fatafa alaihim ta'ifun min rabbi, ya, maka lalu kebun itu ditimpa yang datang dari Tuhanmu, wahum naimun, dan mereka sedang tidur. Fa'asbahat sarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, menyeramkan, ya. Subhanallah, ketika sore hari mereka lihat kebun mereka
tumbuh subur, buah-buahnya banyak, dan mereka sudah pasti besok kita akan panen. Ya, mereka sudah rencanakan itu, tapi pada malam hari Allah menurunkan berupa bencana tanpa mereka ketahui. Dan bencana itu membumi hanguskan kebun-kebun mereka. Sehingga ketika mereka melihat kebun itu sudah gosong, sudah hangus semua. Buah-buahnya, pohon-pohonnya, akar-akarnya sudah hangus tanpa tersisa. Subhanallah, ya. Wa qala fatafa alaihim taifun min rabbik, maka datanglah bencana dari Tuhanmu, ay adzabun nazala 'alaiha lailan, yaitu azab turun kepada kebun itu pada malam hari, mereka sedang tidur. Wahum naimun, mereka sedang tidur terlelap. Fa'abadaha, maka azab itu menghancurkan kebun-kebun mereka, watlafaha, dan merusak kebun-kebun mereka. Fa'asbahat kasarim, dan ketika waktu pagi mereka datang, kebun mereka itu sudah seperti apa? Seperti arang hitam dibakar api. Allah turunkan dari langit. Ya, ay kalail al-muzlim, seperti gelap. Ya. Mereka datang pada pagi hari, tapi apa? Kebun mereka gelap seperti habis terbakar semua. Wadahabat asyahwa thimar, maka lenyaplah pohon-pohon dan buah-buah. Yang lenyap bukan hanya buah, tapi pohonnya juga hilang, atau pohonnya juga hangus. Tidak bisa mereka manfaatkan. Ya, tidak bisa mereka manfaatkan lagi. Ya. Kemudian yaitu alhamdulillah, ya. Dan itu sebenarnya doa. Sesungguhnya Allah menurunkan adab kepada hambanya itu agar apa? Agar hamba itu mau berdoa kepada Allah. Ketika hamba tidak butuh lagi kepada Allah, atau tidak, ya, kadang-kadang merasa nggak butuh kepada Allah, merasa pede dengan aktivitas kemampuan yang dimiliki, Allah turunkan azab. Untuk apa? Agar mereka sadar bahwa mereka itu butuh kepada Allah, gitu loh. Itulah kebaikan yang Allah berikan. Coba kalau Allah nggak timpakan azab, mereka langsung meninggal dunia, langsung masuk api neraka. Ya, itu waliyadzubillah, langsung diazab di kuburannya, diperlihatkan api neraka, diazab di kuburannya. Itu kan sangat menyakitkan, ya. Tapi kadang-kadang Allah memberikan musibah kepada sebagian orang, liyastakhija ad-du'a, karena Allah ingin membuat mereka berdoa, bertaubat, istighfar kepada Allah. Sama halnya dengan ini, dengan para pemilik kebun, ketika mereka melihat kebun mereka sudah hangus, terbakar semua, baik buah-buahan maupun pohon-pohonnya terbakar semua, mereka berdoa, istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala menggantikan dengan kebun berikutnya, yaitu mereka menanam dari awal, dengan tawakal, dengan berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah memberikan kepada mereka kebun yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah kebaikan Allah. Di balik musibah ada kebaikan Allah. Sehingga setiap kaum muslimin tidak boleh suudzon kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, tapi harus selalu berbaik sangka. Apapun keadaan yang dialami, harus berbaik sangka kepada Allah, karena di balik kejadian ada kebaikan yang Allah sembunyikan untuk kita kalau kita bersabar, mau kembali dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah Ta'ala kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang pada ayat 21 dan 22 tentang bagaimana keadaan, ya, ekspresi wajah mereka, bagaimana respon dan sikap mereka ketika mereka melihat kebun mereka sudah hangus, dan apa hikmah di balik itu semua, nanti akan kita bicarakan, kita bahas di pekan akan datang di ayat-ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mohon maaf pekan ini
sinyalnya agak sedikit lemah ya, sehingga putus-putus dan tidak bisa share materi, dan insya Allah kita akan sambung lagi. Dan jika ada pertanyaan disilakan. Wallahu a'lam. Ya, Al-Kaf, apa kabar? Kaifa haluka? Nah, Saya alhamdulillah Ustaz. Apa Ustaz, Anda sedang di luar Ustaz? Jadi ya, agak silakan. Ya, ya. Bagaimana dengan hukum member ya? Member itu nggak apa-apa. Ya. Member itu adalah bonus yang diberikan oleh toko atau swalayan yang kita sering membeli di sana, kita sering belanja di sana, maka mereka berikan ya pada kita, itu nggak apa-apa selama ya dia tidak punya utang sama kita. Ya, seperti misalnya ya ada seperti misalnya kartu ya, kita sebutkan nggak apa-apa ya, itu ilmu misalnya ya, kartu Indomaret misalnya. Ya, kartu Indomaret ya, saya juga punya kartu Indomaret ya. Saya pakai buat kadang-kadang tol ya, naik tol ya. Itu mendesak nggak apa-apa. Kadang-kadang kemana parkiran nggak bisa cash, cari sapam bisa tolong bantu cash, nggak bisa ya saya pakai itu ya buat keperluan mendesak, nggak apa-apa. Tapi saya punya kartu Indomaret yang bisa pakai buat naik kereta atau buat apa? Buat jalan tol dan belanja yang lainnya bisa. Tapi saya nggak gunakan kecuali mendesak jalan tol dan yang lainnya. Namun saya nggak pernah belanja di Indomaret. Ya. Mereka punya hutang sama saya dengan saya serahkan uang, tapi saya nggak belanja di Indomaret. Saya belanja yang lain, tempat lain. Ya, karena kalau saya belanja di Indomaret, nggak apa-apa belanja. Tetapi ketika dia memberikan member atau memberikan potongan harga, nah itu tidak boleh kita terima. Ya, karena mereka masih punya hutang. Adapun member, seperti member di Carrefour atau di Superindo atau di Alfa atau Indomaret misalnya, ya nggak apa-apa selama mereka tidak memiliki hutang sama kita. Kita boleh memakai jasa mereka sehebat mungkin ya, sebesar apapun jasa mereka boleh kita terima. Kalau sama-sama ridho itu boleh selama mereka tidak punya hutang sama kita. Wallahu a'lam. Ya, baik, ada yang lain? Silakan. Ya. Tidak ada, alhamdulillah ya. Ini ana sarankan kepada semua ya, hidup lepas dari riba itu sangat nyaman, sangat tenang ya. Tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Sangat tenang, sangat menyenangkan hidup. Hidup sederhana, jauh dari haram, jauh dari penghasilan haram, dan jauh dari apalagi riba itu dosa besar. Hidup akan tenang dan tidak banyak khawatir, tidak akan banyak was-was. Al jaza min jinsil amal. Allah akan membalas orang jika dia hidup ya dengan hati-hati takut kepada Allah ya, dengan hati-hati yang sebenarnya, tidak gulu, tidak berlebihan, tapi hati-hati yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan pada hatinya ya. Tapi kalau orang yang teledor, melanggar perintah Allah ya, atau melanggar larangan, maka itu Allah Ta'ala akan menimpakan kecemasan yang tinggi, kekhawatiran, ketakutan, dan banyak penyakit-penyakit hati yang menimpa pada hatinya itu. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi cerita-cerita yang nyata, yang benar terjadi dalam Al-Quran sebagai pelajaran yang akan kita petik di balik cerita itu semua. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatimu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum.